Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadilah dengan NPM 0371180015. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran matematika dengan materinya yaitu operasi hitung pecahan. Yang saya akan jelaskan itu mengenai operasi hitung pecahan perkalian dan pembagian. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu dengan arti pecahan perkalian dan pembagian. Oke, di sini saya akan jelaskan ya mengenai perkalian pecahan terlebih dahulu. Pecahan pada operasi hitung pecahan pada perkalian yaitu pecahan pada perkalian yang tidak perlu menyamakan dengan penyebutnya terlebih dahulu. Tetapi pada operasi hitung perkalian ini, perkalian pecahan yang dilakukan antar pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, maka disebut dengan operasi hitung perkalian. Jadi pada operasi hitung perkalian itu yang disebutnya perkalian penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Pada operasi hitung pembagian yaitu operasi hitung pembagian pecahan pada pecahan untuk melakukan pembagian pecahan dengan cara yaitu yang dilakukannya adalah membalik pecahan pada posisi akhir dan merubah tanda menjadi tanda kali. Operasi hitung pembagian pecahan dilakukan dengan cara menggunakannya dengan menggunakan pembilang pecahan pertama dengan menyebutkan pecahan kedua dan pecahan pertama dengan pembilang kedua. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal dengan mengenai pecahan perkalian dan pecahan pembagian. Nah, oke, di sini saya akan memberikan contoh soalnya ya. Tolong kalau ada yang bisa, ayo kita isi bareng-bareng ya. Nah, baik, sekarang kita akan memberikan soal pada pecahan perkalian. Pada nomor soal pertama yaitu ada 7/9, maka akan menghasilkan 1 dikali 7 per 2 dikali 9. Maka hasilnya 1 kali 7, 7 per 2 kali 9, 18. Maka hasil 7/9 yaitu 7/18. Pada soal kedua kita masih di pecahan perkalian, yaitu soal kedua 7 kurang ke bawah ya 7-nya, maaf, dikali 4/9. Maka hasilnya berapa? 7 dikali 4/9 sama dengan 28/9 sama dengan 31/9. Nah, hasil dari 28/9 merupakan pecahan tidak biasa karena pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, sebaiknya maka diubah ke bentuk pecahan campuran yaitu 3/9. Nah, maka dari itu kita ke sini karena pembilangnya itu lebih besar dari penyebut. Nah, pada soal ketiga ada soal yaitu 4/5 dikali 3/7 sama dengan 4 dikali 3/5 dikali 7 sama dengan 12/35. Nah, hasil akhir dapat disederhanakan jika memungkinkan salah satunya dengan pembilang dan penyebut dengan EPB. Nah, ini ketiga contoh soal dari pecahan perkalian. Nah, maka yang keduanya kita akan memberikan contoh soal mengenai pecahan pembagian. Nah, pada pecahan pembagian ada soal yang pertama yaitu 2/7 dibagi 4/5 sama dengan, nah kita akan diubah ke kali dulu terlebih dahulu. 2 dikali 7 dikali 5/4, maka akan menghasilkan 2 kali 5, 10 per 7 kali 4, 28. Maka hasilnya itu 5/14. Kenapa hasil 5/14? Karena hasil yang sudah disederhanakan. Karena masih bisa disederhanakan, maka pembilang dan penyebut dengan bilangannya itu
dibagi 2 sehingga dapat menghasilkan 5/14. Karena dari 10/28 masih kita pecahkan menjadi ke 5/14. Nah, soal kedua yaitu ada 2/7 sama dengan 1/7 sama dengan hasilnya yaitu 14/7. Kenapa kita mendapatkan hasil 14/7? Karena sesudah berubah menjadi operasi kali, maka berikutnya adalah dioperasikan pembilang dikali pembilang. Kemudian penyebut dikali dengan penyebut. Sehingga kita dapat memperoleh hasil 14/7 yang mana hasil dari pembagian di atas masih bisa sederhanakan kembali. Nah, kira-kira berapa sih yang dapat kita sederhanakan kembali dari 14/7 ini? Nah, 14/7 masih kita sederhanakan menjadi hasilnya 2. Nah, ini adalah contoh yang sudah kita kerjakan dari operasi pecahan perkalian dan pembagian. Semoga sampai di sini kita dapat paham ya mengenai operasi hitung pecahan dan pembagian ya. Nanti kita dapat pahami lagi pada materi selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah dapat mengisi soal mengenai materi pecahan, perkalian, dan pembagian. Nah, semoga kita sudah dapat memahaminya ya, teman-teman. Nah, oke. Maka dari materi ini apakah ada yang kurang jelas atau yang kurang dipahami? Nah, oke, nanti kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, cukup sekian pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan materi yang akan kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman.